Perkenalkan, saya Syahril, perwakilan dari tim sales di Prolabios Mitra Analitika, dan saya di sini berperan sebagai moderator di free webinar by Ngomik. Jadi di video ini kita akan membahas sesi tanya jawab yang tidak sempat terjawab di free webinar edisi pertama kemarin. Tapi sebelumnya, buat yang belum tahu Ngomik, apa itu Ngomik? Nah, silahkan ditonton di video sebelumnya, linknya di sini. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan langsung. Untuk sesi tanya jawabnya akan dipandu oleh Mas Ikrar. Bangga kepada Mas Ikrar, dipersilahkan. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada siapapun yang sudah dengan antusias mengikuti program baru kami, yaitu Ngobrol Mikrobiologi. Saya Ikrar, mewakili Prolabios sebagai produk spesialis sekaligus pembicara pada Ngomik edisi pertama sebelumnya. Sesuai yang sudah diinformasikan oleh rekan saya, Mas Syahril, hari ini kita akan bahas lebih dalam seputar pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahas karena memang antusiasme kemarin sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk itu. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya silahkan disimak jawabannya berikut ini. Untuk yang pertanyaan pertama dari Bapak Farid Ridwan, pertanyaannya adalah, untuk media yang sudah jadi atau ready to use dan sudah diketahui nilai GPT atau dalam hal ini nilai performance-nya, apakah harus diuji verifikasi ulang? Oke, itu pertanyaannya. Kemudian jawabannya saya ambil acuan dari ISO 11133 atau ISO 11133 yang membahas mengenai uji performance untuk media jadi, itu untuk ISO 11133, serta saya ambil referensi juga uji GPT dari USP chapter 61. Nah, di ISO 11133 di sini menjelaskan bahwa pengujian performa media yang sudah dalam bentuk media jadi yang berasal dari manufaktur yang sudah melakukan sertifikasi ISO 9001 itu tidak lagi dibutuhkan. Apalagi dalam COA di situ pasti sudah tercantum kriteria performa ujinya. Di situ ada bakteri apa saja, kemudian nilai produktivitinya berapa, nilai selektivitinya berapa jika ada, gitu ya. Nah, berikut adalah contoh COA dari salah satu media kami, yaitu triptik soy agar plus neutralize yang digunakan untuk pengujian higienitas permukaan. Ini biasanya digunakan untuk dalam bentuk kontak plate yang sudah mengandung neutralizer untuk menetralkan zat-zat desinfektan. Nah, di sini terlihat bahwa media ini sudah diuji performanya sesuai dengan ISO 11133. Sehingga ketika sampai di tangan pengguna atau di tangan user, maka teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk melakukan uji performa. Namun, persyaratannya adalah memang kita tidak perlu melakukan uji performa untuk media jadi dari manufaktur yang sudah tersertifikasi ISO 9001. Namun di sini pengguna atau user harus memastikan kondisi penyimpanannya itu di-maintain, ya, disesuaikan dengan anjuran dari manufaktur. Kemudian ini saya tampilkan klausul yang ada di USP chapter 61 terkait growth promotion test atau GPT yang memang acuan ini khas dipakai untuk teman-teman kita di industri farmasi. Nah, di sini disebutkan bahwa baik media jadi ataupun media powder ataupun media yang kita siapkan dari basic ingredients-nya itu harus tetap dilakukan uji GPT-nya atau dalam hal ini uji performa. Jadi jika teman-teman di farmasi yang melakukan pembelian media jadi, saya sampaikan menurut GPT 61 itu harus tetap dilakukan uji growth promotion-nya. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Ini dari Ibu Ratna Mandarwati. Pertanyaannya, saat ada audit dari BPOM,
apakah GPT termasuk parameter yang penting ya? Karena selama ini saya bekerja, proses GPT ini tidak pernah ditanyakan di PT Kosmetik. Nah, saya ingin sampaikan bahwa media yang kita siapkan dari media powder, kemudian kita larutkan dalam air, kemudian kita sterilisasi, baru kita dispensing ke masing-masing Petri dish. Nah, serangkaian proses itu akan sangat sulit kita pertahankan konsistensinya, sehingga memang uji GPT ini harus dilakukan setiap batch pembuatan media, bukan nomor lot yang ada di botol media ya, tapi di setiap kali kita melakukan penimbangan media, itulah kita harus melakukan GPT. Nah, tadi pertanyaannya, apakah GPT termasuk parameter yang penting? Sangat penting, karena saking pentingnya ini ada subbabnya sendiri di US Pharmacopoeia chapter 61, sehingga memang ini wajib dilakukan untuk laboratorium mikrobiologi. Kalau GPT biasanya KCSP dan biasanya disadur oleh teman-teman kita baik di farmasi maupun kosmetik. Itu jawaban untuk Ibu Ratna Mandala. Kemudian selanjutnya ini ada dua pertanyaan yang identik ya, dari Pak Nanang dan Ibu Nur Afifah. Ini sama-sama bertanya mengenai pH. Nah, pertanyaan Pak Nanang ini, jika sudah dilakukan pengecekan pH sebelum sterilisasi, maka tidak usah melakukan pengecekan pH setelah sterilisasi. Saya luruskan dulu ya untuk Pak Nanang. Kita harus melakukan pengujian pH ketika media tersebut sudah disterilisasi, karena kita ingin tahu bahwa pH media yang siap untuk kita gunakan itu nilainya berapa, dan ini acuannya ada di masing-masing media yang kita gunakan, ada di botolnya biasanya, atau juga ada di technical datasheet yang terlampir bersama pengiriman barang. Jadi yang dilakukan sebelum sterilisasi itu adalah adjusting nilai pH menggunakan HCl dan NaOH. Kenapa saya sarankan melakukan adjusting sebelum sterilisasi? Ini juga menjawab pertanyaan Ibu Nur Afifah. Pertanyaannya adalah, jika nilai pH setelah proses sterilisasi hasilnya tidak sesuai, apakah bisa dilakukan adjustment untuk pH media tersebut? Jawabannya bisa. Namun ketika kita melakukan adjustment nilai pH setelah sterilisasi, maka kita akan membutuhkan penetral NaOH atau HCl yang sudah steril. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ketika sterilisasi, media ini sudah kita tuangkan dalam botol sport yang berukuran bervariasi memang, tapi biasanya ke banyak botol. Ketika ternyata pH-nya tidak sesuai, maka kita harus melakukan adjustment di setiap botol, gitu ya, sehingga kita yakin bahwa nilai pH-nya itu sudah sesuai. Jadi adjustment pH setelah sterilisasi itu tetap bisa dilakukan, namun langkah-langkahnya ini memerlukan effort yang lebih besar serta memerlukan teknik aseptik, begitu ya. Jadi ketika teknik aseptiknya tidak kita terapkan secara utuh, maka di situ tentu akan sangat besar resiko terjadi kontaminasi. Karena itu saya menyarankan untuk melakukan adjustment pH sebelum sterilisasi dilakukan. Jadi ketika dilakukan sebelum sterilisasi, maka kita nggak usah menggunakan HCl dan NaOH yang steril, karena kan toh medianya pun belum kita sterilkan. Dan juga biasanya dalam pembuatan media ya, ketika pelarutan di hot plate atau di water bath, itu kita menggunakan satu wadah yang besar, bisa ukurannya 2 liter kah, 5 liter kah gitu ya, yang belum kita distribusikan ke botol Scott. Jadi masih dalam satu wadah, dan juga adjustmentnya lebih mudah untuk dilakukan, sehingga adjustment nilai pH disarankan untuk dilakukan sebelum sterilisasi dilakukan. Pertanyaan yang sama ini dari Pananang juga. Dari Pananang ada pernyataan, maka tidak usah melakukan pengecekan pH setelah sterilisasi. Nah ini referensinya ada di sini. Sebetulnya ini adalah referensi yang saya ambil juga dari ISO 11133. Di sini menjelaskan bahwa jika kita sudah menggunakan air dengan kualitas yang sesuai, dari segi microbial contamination-nya sesuai, dari segi produktivitasnya juga nilainya sesuai, maka nilai pH itu biasanya akan langsung menyesuaikan.
tapi tetap perlu kita cek. Tapi itu adalah informasi dari ISO 31133 yang menjelaskan bahwa selama penggunaan air yang kita gunakan itu kualitasnya sesuai, maka nilai pH dari media itu akan menyesuaikan. Jadi maksudnya ketika airnya sudah sesuai, maka kita tidak perlu lagi melakukan adjusting. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eri Hikmawati. Pertanyaannya adalah, apakah QC atau quality control setiap media berbeda-beda, khususnya dalam hal ini media uji antibiotik Mueller Winter Agar? Pertama saya jawab, ya, QC setiap media itu berbeda-beda tergantung jenis medianya. Ada media yang digunakan sebagai pelarut, ada media yang digunakan untuk media transport, ada juga media selektif, ada media enrichment. Nah, ini performanya, kriteria pengujian performa media-media ini tentu berbeda-beda, dan ini guidance-nya secara lengkap sudah tertuang di ISO 11133. Kemudian untuk media uji antibiotik yang disebutkan Mueller Winter Agar, ini secara spesifik mengacu ke CLSI, atau juga dalam hal ini saya tampilkan referensi dari UKES atau European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, UKES. Di sini disebutkan kriteria dalam pengujian Mueller Winter Agar adalah uji zona antibiotik, uji zona dari masing-masing antibiotik yang spesifik. Berikut adalah referensi UKES-nya, dan juga sekaligus saya tampilkan COA dari media Mueller Winter Agar yang biasa kami support untuk teman-teman kita di rumah sakit dan di klinik. Di sini jelas bahwa kriteria keberterimaannya adalah merupakan diameter zona dari masing-masing zat antibiotik yang spesifik. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini berkenaan dengan penyimpanan media. Ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan seputar penyimpanan media, dan karena semua pertanyaannya senada satu tema, maka akan saya jawab secara simultan. Ini pertanyaannya untuk penyimpanan media. Nah, ini ada 2 ya. Yang dimaksud dengan penyimpanan media adalah yang pertama penyimpanan media powder, media seperti ini, media powder, dan penyimpanan media yang sudah kita preparasi di laboratorium kita. Nah, untuk penyimpanan media powder yang belum kita preparasi ya, yang diterima dalam bentuk botol seperti ini, perlu diperhatikan bahwa ketika penerimaan itu kita cek dulu integritas kemasannya, sealnya, labelnya, begitu. Kemudian kita catat tanggal pertama pembukaan medianya, dan juga secara visual kita assess, kita nilai penampilannya secara visual, powdernya apakah ada catching atau tidak di situ, kemudian apakah powdernya secara penglihatan umum, secara visualisasi umum itu homogen, ataukah di situ ada yang menjadi gumpalan-gumpalan gitu ya. Itu harus dievaluasi ketika penerimaan. Kemudian untuk media powder, kualitasnya dan shelf life-nya ini akan sangat tergantung ketika teman-teman membuka tutupnya untuk pertama kali. Sehingga ketika kita buka pertama kali, maka kualitas media ini akan sangat bergantung kepada kondisi penyimpanan yang ada di laboratorium kita. Kemudian untuk laboratory prepared media yang disiapkan dari media powder, ini ada juga acuannya, saya tampilkan di klausul 4.4.2 di ISO 11133, di mana di sini menjelaskan bahwa media yang sudah kita siapkan di laboratorium itu bisa disimpan. Nah, kenapa ISO 11133 ini memberikan opsi kepada kita untuk menyimpan media? Alasan utamanya adalah tadi, karena media ini kualitasnya akan sangat bergantung kepada kondisi penyimpanan setelah kita buka media tersebut. Semakin sering kita membuka tutup media, maka akan semakin besar kemungkinan bahwa kualitasnya ini akan terdegradasi lebih cepat. Jadi, ISO 11133 memberikan pilihan kepada kita untuk melakukan pembuatan media dalam skala yang lebih besar, dan ini bisa disimpan sesuai kebutuhan
pengujian di laboratorium kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk media dalam Petri dish itu bisa disimpan dalam kurun waktu 2 hingga 4 minggu di suhu kulkas. Sedangkan untuk media dalam botol termasuk Erlenmeyer, tadi ada pertanyaan terkait media dalam Erlenmeyer juga, ini bisa bertahan dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan penyimpanan. Adapun tadi yang untuk Petri 2 sampai 4 minggu dan untuk botol 3 sampai 6 bulan itu perlu kita evaluasi dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi yang disampaikan di sini hanyalah ilustrasi, hanyalah anjuran gitu ya. Dan ini tentu akan sangat mungkin berbeda di masing-masing lab. Di laboratorium A misalkan media PCA dalam Petri dish itu hanya awet dalam masa penyimpanan 3 minggu. Sedangkan dengan media yang sama di laboratorium yang lain, misalkan ini setelah dievaluasi ternyata bisa awet hingga 4 minggu atau 1 bulan. Nah, ini evaluasi ini memang harus dilakukan dari waktu ke waktu supaya kita yakin, supaya kita tahu ini media kapan yang sudah tidak boleh dipakai lagi. Apakah betul bisa sampai 3 bulan atau bahkan 6 bulan. Nah, ini secara periodik perlu kita validasi dulu masa penyimpanan kita maksimum hingga apa. Untuk uji shelf life dari media yang sudah kita siapkan, ini sama seperti pengujian kualitas kontrol media seperti biasanya. Ada pengecekan secara visual dan warna, kemudian dicek juga secara visual apakah ada tanda-tanda dehidrasi dari media tersebut. Ini biasanya sangat mudah terjadi di cawan Petri ya, media dalam cawan Petri. Ketika ternyata memang penuangan kita ini terlalu sedikit, maka biasanya seiring penyimpanan dia akan ada retak-retaknya. Nah, ini adalah tanda bahwa kandungan air dalam media ini sudah berkurang jauh dan sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian dari aspek pH ini juga dilakukan pengujian secara periodik, dan juga dari segi mikrobiologinya, produktivitasnya, selektivitasnya, spesifitasnya, ini kita uji juga selama masa penyimpanan. Ketika kita sudah memiliki data dari pengujian masa simpan, maka data inilah yang akan menjadi dasar bahwa kita bisa menyimpan media ini dalam kurun waktu tertentu, sehingga ke depan lab akan melakukan pengujian mikrobiologi berdasarkan media yang sudah disiapkan. Lebih enak ya ngatur stoknya seperti itu. Dan juga betul tadi ada pertanyaan juga mengenai apakah media yang disimpan dalam Petri dish dan disimpan dalam kulkas itu apakah harus ditaruh secara terbalik? Ya, ditaruh secara terbalik di dalam kulkas, dan jangan lupa di wrap dulu gitu ya, di wrap dulu dengan kantung plastik kalau bisa yang ada sealnya supaya moisture-nya tetap terjaga. Dan jangan lupa untuk semua wadah baik Petri maupun botol diberi label sespesifik mungkin, lebih jelas, lebih baik itu tanggal pembuatannya, siapa yang membuat, medianya ini apa, apakah TSA, apakah XLD, apakah PCA, kemudian batch pembuatannya itu berapa. Nah, ini lebih lengkap, lebih baik demi keterbukaan data. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Darwia Reski, pertanyaannya adalah apakah uji performa media harus dilakukan untuk semua media, baik awal maupun media lanjutan seperti lysine iron agar dan simon citrat agar? Ya, saya akan jawab perlu, karena prinsip pengujian performa media itu berdasarkan fungsi dari media tersebut. Apakah itu merupakan media deteksi atau media selektif, atau apakah itu media enrichment, atau dalam hal ini lysine iron agar dan simon citrat agar digunakan sebagai media konfirmasi yang membantu proses identifikasi bakteri. Tentu di sini harus dilakukan uji performa berdasarkan fungsinya. Kalau kita cek di COA, contoh ini untuk lysine iron agar, ini memang dilakukan untuk mengkarakterisasi bakteri yang mampu membentuk H2S, sehingga dalam media ini bakteri yang membentuk H2S akan tampak sebagai koloni berwarna hitam. Tapi yang lain
kita juga harus menguji dengan strain-strain yang lain yang sifat biokimianya berbeda untuk kita cek apakah di media ini penampilan visualnya setelah inkubasi itu berbeda.